korban pembunuhan nih. Seorang remaja putri ditemukan tewas di perkebunan karet di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Selasa pagi. Penemuan jenazah sempat menggegerkan tetangganya sebab korban adalah warga mereka. Korban bernama Ina Talia, berusia 14 tahun, pelajar kelas 1 SMP. Jarak rumah korban dan TKP sekitar 500 meter. Jenazah pertama kali ditemukan oleh petani yang akan memanen getah karet. Polisi mengevakuasi jenazah Ina ke Rumah Sakit Bayangkara Rajabasa, Bandar Lampung. Jenazah Ina diotopsi karena ditemukannya luka benturan di kepala dan sayatan di leher. Kuat dugaan Ina tewas karena dibunuh. Kita masih dalami, jadi tidak perlu saya sampaikan dulu ya alat buktinya atau barang bukti yang kita temukan, karena ini masih dalam proses. Mohon bersabar rekan-rekan ya. IT sendiri ini korban pembunuhan atau seperti apa ya? Begini, nanti akan dijelaskan oleh tim forensik setelah kita dapatkan hasilnya. Apakah ini indikasi pembunuhan atau dia meninggal dunia? Ya. Menurut keluarganya, Ina pergi dari rumah pada Senin malam. Ia sempat berpamitan akan menemui temannya yang baru saja menghubunginya melalui ponsel. Namun dari pamitan itu, Ina tidak pulang dan ditemukan Selasa pagi meninggal dunia. Ponsel yang dibawa korban hilang. Begitu udah sampai jam 10 nggak pulang, nah baru bapaknya sama ibunya ngomonglah dengan keluarga, nah bahkan masyarakat lingkungan. Nah jadi dari semalam dicariin nggak ketemu, nah tiba-tiba tadi pagi ada informasi ditemukan sudah nggak bernyawa di kebun karet sama orang tukang beres karet, nah gitu. Terus korban sendiri langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bu ya? Kami nggak tahu, pokoknya begitu kami datang ke sini ya. Tadi udah langsung dibawa sama kepolisian ke Rumah Sakit Bayangkara. Pada Selasa siang, sejumlah pelayat sudah ramai mendatangi rumah duka. Mereka menunggu kedatangan jenazah Ina untuk dimakamkan. Kasus penemuan mayat diduga korban pembunuhan ini ditangani Polres Pesawaran. Andre Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Tim forensik Polda Lampung dan Lampung Tengah Selasa siang menggelar olah TKP di lokasi penembakan Aibda Ahmad Karnain di Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar. Lokasi penembakan di rumah Aibda Karnain. Olah TKP ini dijaga ketat polisi. Aibda Karnain tewas ditembak oleh Aibda Rudi Haryanto, diduga dari jarak sangat dekat Minggu malam lalu. Aibda Karnain yang membuka pintu gerbang menyambut kedatangan tersangka Aibda Rudi tidak menyangka akan langsung diserang dan ditembak. Satu butir peluru dari pistol Aibda Rudi mengenai dada yang tembus ke punggung Aibda Karnain. Aibda Karnain sempat berusaha akan melawan dengan mengambil pistol di kamarnya. Namun diduga kehabisan darah, Aibda Karnain akhirnya ambruk di rumahnya di hadapan anak istrinya. Saat itu tersangka Aibda Rudi langsung kabur. Kasih kesempatan kita proses, ya. Udah, kita yang pasti lakukan proses lanjut. Lanjut Pak Dir. Ya, mohon doanya ya. Sudah ditahan ya Pak Dir? Kenapa? Sudah ditahan apa Pak Dir? Kan sedang dalam proses. Ya. Ya. Ya Pak Dir. Sementara itu jenazah Aibda Ahmad Karnain dimakamkan pada Senin malam. Jenazah dimakamkan di kampung halamannya di Desa Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Pemakaman Aibda Karnain digelar secara kedinasan Polri yang dipimpin oleh Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Priyanto. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Hananto dan Dep Rizal, warga Gedung Air dan Gedung Pakuan Bandar Lampung ini terbilang nekat. Bagaimana tidak, mereka membuat tandon besar dalam minibus dan truk box untuk menyedot BBM bersubsidi yang dibelinya di SPBU. Kejahatan keduanya terungkap oleh polisi Polresta Bandar Lampung Selasa siang.
Polisi menyita 2 mobil yang terdapat tandon di masing-masing kendaraan. Di dalam truk box terdapat tandon berkapasitas 2.000 liter, sedangkan di dalam minibus terdapat tandon berkapasitas 1.000 liter. Hananto dan Deprizal setiap hari keliling membeli solar ke sejumlah SPBU sampai tandonnya penuh. BBM dari tangki mobil disedot dimasukkan dalam tandon. Setelah solar di tangki habis, mereka kembali membeli solar di SPBU lain. Solar yang didapat kemudian dijual dengan harga lebih mahal. Membeli BBM di beberapa SPBU dengan pembelian masing-masing SPBU tidak terlalu banyak, sehingga untuk memenuhi tangki mereka berputar sampai 5-20 SPBU. Jadi dia beli sedikit dengan tujuan bisa penuh dan selanjutnya bisa dipenuhi dengan sesuai dengan jumlah tandon atau tangki yang dimodifikasi. Dan aksi kejahatan beberapa lama? Kalau berdasarkan keterangannya, yang mobil Panther baru pertama kali, yang ini sudah berapa kali melakukan, yang di Polisel. Dan dia SPBU-nya itu random atau memang udah ditentukan sebelumnya? Dan? Random. Ada antrean yang antri di sana sampai target seperti ini, uang yang telah dibelanjakan sekitar 6 juta ini habis saja, tankinya bisa dipenuhi. Uang tunai 10 juta hasil penjualan solar ilegal juga disita. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu kemungkinan pelaku lain. Polisi menjerat kedua tersangka pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Babila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Posisi rame lur, malingnya kecekel, kayak posisi nih kono malingnya. Seorang pencuri motor kritis setelah dihakimi warga Gedung Meneng Tulang Bawang Senin sore. Pelaku terkapar akibat luka berat di kepalanya. Warga kemudian membawanya ke puskesmas. Pelaku bernama Doan berusia 24 tahun, warga Gedung Meneng Tulang Bawang. Akibat luka berat yang diderita, pelaku kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang Senin malam. Dari keterangan polisi di rumah sakit, pelaku terpergok mencuri motor tetangganya. Ia yang membawa motor curian itu kabur ke perkebunan saat dikejar warga dan akhirnya ditangkap. Pelaku dihakimi warga yang geram marak pencurian motor. Yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk dalam pasal 363 KUH pidana. Kronologis penangkapan dari tersangka ini berawal dari si tersangka ini telah dipergoki oleh warga masyarakat sedang melakukan pencurian. Dari hasil pemeriksaan polisi, rupanya tersangka Doan di hari Senin lalu mencuri 3 motor di daerahnya. Doan masuk dalam daftar pencarian orang Polres Tulang Bawang terkait kasus pencurian motor. Setelah kesehatannya pulih, tersangka akan ditahan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.